Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menindaklanjuti yang tadi sudah dijelaskan mengenai tahapan perencanaan pabrik. Dari perencanaan pabrik ini yang tadi dibahas itu sebenarnya adalah merupakan materi tata letak pabrik yang pertama. Jadi untuk mata kuliah tata pabrik yang ada untuk selanjutnya atau di mata kuliah lain itu merupakan tata letak pabrik yang kedua. Jadi saya akan coba bahas dulu mengenai apa itu tata letak pabrik. Setelah kita melakukan studi kelayakan, kemudian kita sudah memutuskan untuk melakukan detail engineering dari perencanaan pabrik, kita menetapkan lokasinya di mana. Nah, lokasi ini sebenarnya kan harusnya ada beberapa kemungkinan. Pertama adalah pabriknya harus mendekati pasar. Yang kedua, mendekati dengan sumber sumber daya atau sumber daya itu bisa juga bahan bakunya, bisa juga sumber daya manusia dan lain-lain. Berikutnya bisa jadi lokasi pabrik adalah dekat dengan output dari atau pembuangan limbah misalnya. Nah, itu menjadi salah satu pertimbangan dan banyak pertimbangan lain dalam menetapkan dari lokasi. Nah, setelah lokasi di mana fasilitas produksi ditempatkan, maka persoalan berikutnya adalah bagaimana fasilitas-fasilitas produksi tersebut harus diatur dalam area pabrik sehingga aliran produksi bisa berlangsung secara lancar. Nah, ini tugas kita sebagai industrial engineer adalah bagaimana menempatkan fasilitas-fasilitas produksi ini agar efektif, efisien dalam alirannya. Studi mengenai pengaturan tata letak fasilitas produksi ini ditunjukkan menunjukkan untuk meminimalisasi dari total biaya. Nah, biaya-biaya tersebut adalah construction cost atau biaya konstruksi, biaya instalasi, biaya material handling, biaya production atau produksi, biaya mesin down atau kalau misalnya mesinnya lagi rusak, itu biayanya, dan safety cost-nya in process storage atau gudang dalam proses. Kemudian pemilihan material handling dari cost ini sebagai kriteria tujuan dari keberhasilan layout itu disebabkan oleh beberapa alasan. Misalnya biaya material handling yang cukup besar, ya. Jadi kalau dirasakan bahwa biaya material handling atau pengenangan materialnya cukup besar, maka ini menjadi pertimbangan untuk bagaimana menyusun tata letak pabrik. Nah, ini sering terjadi terus-menerus, akan berakibat kepada peningkatan biaya variabel. Nah, material handling ini merupakan dasar yang harusnya diperhatikan. Beberapa faktor-faktor yang tidak produktif itu perlu kita lakukan pengurangan. Nah, sehingga bagaimana material handling ini harusnya tidak memiliki nilai tambah, karena pengenangan material ini merupakan sesuatu yang kalau perlu dihilangkan material handling. Untuk itu beberapa industri mereka harus saling berdekatan, karena kalau terlalu jauh satu gudang ini dengan pabrik, sehingga material handlingnya akan semakin cost, harus ada kendaraan, harus ada apa, itu yang menjadi problem. Kedua adalah biaya material handling dapat dengan mudah dihitung, misalnya secara pemindahan material itu bisa kita lihat, atau dengan kendaraan kah, apa dengan konveyor, itu kan jadi biaya. Kemudian biaya material handling itu seringkali akan sangat dipengaruhi oleh desain layout sendiri. Kalau desainnya layout kita memiliki efektivitas saling berdekatan, tentunya material handlingnya akan semakin sedikit biayanya. Kalau semakin berjauhan, justru semakin besar biayanya.
Jadi pengertian tata letak pabrik adalah tata letak mencakup desain dari bagian-bagian pusat kerja, peralatan yang membentuk proses perubahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Nah, ini menjadi satu tantangan bagi kita seorang industrial engineer untuk membuat desain ke bagian-bagian pusat kerja menjadi salah satu tata hubungan, tata aliran proses perubahan dari barang mentah menjadi barang jadi. Ya. Perencanaan tata letak ini merupakan satu tahap dalam perencanaan fasilitas yang bertujuan untuk mengembangkan sistem produksi yang efisien, efektif, sehingga dapat tercapai suatu proses produksi dengan biaya yang paling ekonomis. Tujuan perencanaan ini ada tata letak yang baik itu satu, memaksimumkan pemanfaatan peralatan pabrik, meminimumkan kebutuhan tenaga kerja, mengusahakan agar aliran bahan dan produksi lancar, meminimumkan hambatan pada kesehatan, meminimumkan usaha membawa bahan. Ada 5 satu tantangan kita untuk melakukan penurunannya. Efektivitas dari pengaturan tata letak suatu kegiatan produksi dipengaruhi beberapa faktor. Sebagai satu contoh adalah penanganan material. Penanganan material ini harus memperhatikan gerakan dari material atau manusia bekerja. Nah, ini sangat terkait dengan ilmu yang akan kita bahas di materi selanjutnya, itu di materi ergonomi. Nah, kita akan bahas nanti ke depan. Kemudian kedua adalah utilitas ruangan. Pemanfaatan ruangan-ruangan yang ini harus memiliki satu efektivitas dari satu pemanfaatan dari ruangan-ruangan tersebut. Apakah dengan menggunakan beberapa teknik dengan menggunakan gravitasi supaya nggak perlu harus pakai alat dan lain sebagainya, itu menjadi satu faktor-faktor penilaian apakah dalam suatu pabrik ini kita rancang seperti apa. Biasanya pabrik-pabrik yang continuous industri atau yang terus-menerus seperti pabrik semen, pabrik gula, itu kan terus-menerus tuh. Jadi continuous proses itu mempertimbangkan dengan ketinggian, terus kemudian. Jadi dia sangat pakai pompa ditaikin ke atas, kemudian turun. Nah, itu sangat terus-menerus. Jadi satu sistem perancangan industri itu kalau continuous produksi akan sangat memperhitungkan tata letak baik secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, beda halnya dengan kalau industri yang terputus-putus atau pabrik yang terputus macam konveksi, itu kan terputus-putus. Ini dulu ada penumpukan dulu, nanti terus kemudian proses lagi. Itu agak berbeda. Nah, kemudian adalah di beberapa faktor berikutnya adalah mempermudah pemeliharaan. Jadi perawatan mesin-mesin itu juga harus memikirkan bagaimana mesin ini bisa bekerja. Apakah cukup pemeliharaannya? Misalnya contoh, kalau industri itu sangat perlu menggunakan air, tentunya mencari supaya perawatannya gampang, mencari industri yang letaknya dekat dengan sumber air atau airnya sangat banyak. Dan berikutnya juga dari kelonggaran gerak, tata letak tidak saja memperoleh efisiensi ruangan, tapi harus memperhatikan kelonggaran gerak. Jadi operator ya, jangan sampai kita merancang sebuah pabrik ternyata itu sangat sempit dan itu sangat berbahaya untuk keamanan karyawan. Itu akan ada standarnya, itu sangat penting juga dalam perencanaan pabrik. Kemudian adalah orientasi produk jenis yang dibuat sangat berpengaruh pada perencanaan pabrik. Misalnya produk ukuran besar, berat, memerlukan perhatian dalam penanganan umumnya menghadapi suatu tata letak yang tidak membuat produk yang gini contohnya. Ini misalnya pabrik pesawat terbang, itu kan nggak mungkin itu bergerak mengalir. Justru kalau di industri-industri yang produknya adalah sangat besar, jadi mesin-mesin orang-orang yang saling berdatangan
yang mendekati ke produk yang akan pembuatan. Jadi si produknya itu diam, tapi proses produksinya akan mendatangi. F itu perubahan produk atau desain produk, juga memperhatikan perubahan jenis produk atau desain produk. Misalnya kalau kita satu produksi itu memerlukan suatu perubahan desain, perubahan pengukuran tata letak, itu sangat agar lebih fleksibel seperti apa. Jadi produk-produk jenis yang urutannya sangat bisa berubah, itu menjadi salah satu faktor penilaian atau faktor untuk perencanaan tata letak pabrik itu. Misalnya produk yang sangat tadi continuous atau terputus-putus, setelah terputus bisa juga ada yang berdasarkan pesanannya jadi sangat tergantung proses produksinya, urutannya seperti apa tergantung si produknya. Jadi flexibility-nya sangat tinggi. Nah, jenis tata letak pabrik ini ada berbagai macam. Tata letak pabrik berdasarkan proses, fungsional, yaitu di mana alat jenis mempunyai fungsi yang sama ditempatkan pada bagian sama. Jadi dikelompokkan. Misalnya mesin drilling, mesin cutting, mesin itu berdasarkan proses. Jadi seperti ini. Ada mesin bubut, bor, sendi, les, potong, gerindra, itu dikelompokkan masing-masing. Jadi kita misalnya produk ini kita bekerja berdasarkan pesanan, harusnya ke bor dulu, terus kemudian bubut, potong, gerindra. Yang produk lain juga pasti bisa beda-beda urutannya. Tapi si mesinnya dikelompokkan berdasarkan kelompok mesin. Itu tata letak berdasarkan layout. Kelebihannya, kemungkinan utilitas mesin yang tinggi, ya, tapi kelemahannya meningkatkan kebutuhan material handling aliran yang beragam. Dan seterusnya ini menjadi salah satu pertimbangan jenis tata letak tersebut ya. Nah, yang kedua adalah tata letak produk. Atau apabila proses produksi distandarisasikan, diproduksi dengan jumlah yang besar. Dan terus-menerus itu berbentuknya semacam aliran terus. Jadi mesin 1 ditetapkan, mesin 2 sudah ditetapkan, mesin 3. Jadi dari awal bahan baku menjadi bahan jadi itu urutan mesinnya udah dirancang sedemikian rupa dan terus-menerus masih produk gitu. Kalau tadi kan bedanya itu adalah produksinya sedikit, bisa bermacam-macam, variatif banget. Tapi kalau ini sangat seragam, produksinya cuma sejenis. Ya, kayak banyak contohnya kayak konveksi, terus apalagi produksi ya banyak macam. Kelebihannya adalah alirannya udah pasti, simple, langsung, kemudian kelemahannya nggak bisa dirubah-rubah, nggak bisa diutak-atik. Ketiga adalah tata letak posisi tetap atau fix, karena ukurannya bentuknya sangat besar sehingga kita yang berdatangan ke produksi tersebut. Nah, semacam ini gudang, bubut, press, jadi didatengin karena membuat pesawat terbang. Contohnya, ya kita yang datengin ke produk tersebut. Ya, kelebihannya ya kan ukurnya besar, jadi material yang akan bergerak mendekati ke titik produksi. Dan kelemahannya ya banyak movement atau banyak memerlukan tenaga yang dan sangat butuh tenaga yang terampil untuk mengerjakan ini. Nah, itu menjadi satu materi selanjutnya. Untuk pengakhiran dari materi ini adalah tugas personal masing-masing orang harus mencari satu jurnal saja yang terkait dengan penelitian tata letak pabrik. Yaitu coba adalah buka Google Scholar, kemudian cari jurnal dengan tema tata letak pabrik atau plan layout, copy alamat jurnalnya, buka Skyhook-nya, paste alamat jurnalnya, enter, baru buka simpan jurnal. Contoh misalnya